Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Panas, hentikan. Cukup, hentikan. Aku gak bisa mati dengan tenang kalau kalian kalian manusia kejam. Hentikan panas. Astagfirullahaladzim. Pak Wito, sabar Pak Wito. Istighfar Pak Wito. Bapak harus bertobat Pak. Akui semua kesalahan, semua kezoliman yang Bapak lakukan. Ayo Pak bertobat. Cuma itu satu-satunya cara biar Bapak bisa pergi dengan tenang Pak. Istighfar Pak. Ayo Pak. Yo bisa yo. Ayo Pak, Bapak dilanjutan lagi membaca Yasin ya. Ayo ibu-ibu ini juga dibantu doanya ya agar Pak Wito bisa pergi dengan tenang. Ya Pak Ustadz, ya Allah kenapa bisa jadi begini ya Allah, kasihan suami hamba, dia sangat menderita menjelang kematiannya. Ya Allah dengan Rahman dan Rahim-Mu, bantulah kami semua terutama suami hamba supaya bisa melewati ujian ini ya Allah. Laqad haqqal qawlu ala aqsarihim fahum la yu'minun. Kalian ini budak apa gimana sih? Kalian ini gak tahu apa, panas banget ini. Kan, aku ini udah bilang berhenti, dasar kalian orang-orang zalim. Dasar sialan. Ya Allah, Bapak. Astagfirullahaladzim, Tuhan sudah datang. Kabur, ayo lari, semua lari. Jangan sampai kalian juga kena azabnya. Ayo semua lari. Sabar semuanya, tenang. Jangan kabur, semuanya ayo kita bantu dulu Pak Witonya. Enggak Pak Ustadz, saya nggak berani. Saya nggak mau mempertaruhkan nyawa saya. Cuman untuk Pak Wito. Saya pamit ya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Bapak, bangun Pak, bangun. Bangun Pak. Astagfirullah. Yang sabar ya Bu Aini. Bu Aini tenang aja. Pak Wito belum meninggal. Beliau hanya pingsan karena nggak kuat menahan efek dari surat Yasin yang kita bacakan bersama-sama tadi. Bapak. Gimana ini kok tiba-tiba ada di sini? Pokoknya tadi lagi disiksa sama orang-orang desa. Sialan, panas sekali tadi itu. Awas aja ya kalian semua warga desa, cek. Kalau aku udah sadar, kalian semua bakal aku santet pakai ilmu aku yang sangat amat sakti ini. Dasar manusia kurang ajar. Sangat amat sombong menganggap kesaktian yang kamu pinjam adalah milik kamu sendiri. Ruwo, kok kamu ada di sini? Ada perlu apa kamu ada di sini? Kan seharusnya kamu gak akan pernah muncul di depan aku kalau bukan karena aku panggil. Dasar makhluk rendahan. Beraninya kamu perintah aku. Aku datang ke sini karena sudah waktunya Wito. Waktunya sudah tiba. Waktu buat apa? Waktunya untuk membayar semua yang telah aku beri. Segala hal yang kamu dapatkan baik itu berupa harta dan kesaktian, semua itu tidak gratis. Sekarang adalah waktunya untuk membayar. Dasar setan gak bisa menjaga omongannya. Sesuai kontrak dulu, kamu bilang bahwa semuanya tidak menggunakan tumbal. Tapi sekarang kamu tiba-tiba minta bayaran. Tapi baiklah, aku akan membayarnya setelah ini. Aku akan membantai warga desa, jadi tunggu aku sadar. Tidak, aku tidak ingin nyawa warga desa. Aku ingin nyawamu. Seperti dukun yang berkontrak denganku. Dia mendapatkan segalanya dan ketika sudah waktunya dia membayar dengan nyawanya. Maksudnya kontraktor sebelumnya? Mbak Guru, kenapa Mbak Guru ada di situ? Bukannya Mbak Guru sudah mati? Woi setan, kamu ngapain? Mbak Guru, lepasin dia. Kalau kamu gak nurutin apa kataku, kamu akan kena akibatnya. Ini adalah kontraktorku sebelumnya. Dan setelah waktunya tiba, dia akan membayar dengan nyawanya sesuai dengan kontrak. Dan dia akan aku jadikan sebagai nutri agar kekuatanku bertambah. Dan kau Wito, udah saatnya kau membayarnya. Dan kau akan bernasib sama dengan gurumu. Kamu bilang kontrak? Cepat jelaskan kontrak mana yang kamu maksud, Kontrak yang aku maksud adalah
Baiklah Wito, kayaknya nyawaku sudah di ujung tanduk. Aku nggak bisa menyelesaikan ritual ini hingga akhir. Setelah genderuwo itu muncul sendiri yang akan menyelesaikan kontraknya, aku hanya memberimu satu saran, yaitu ketika dia menyuruhmu untuk memilih sebuah angka, maka pilihlah yang paling. Aku sudah tiba. Jadi ada perlu apa kali ini? Kamu genderuwo. Kamu genderuwo, makhluk kontrak dari Dukun Ratno kan? Itu benar. Lalu kamu siapa? Oh, aku Wito, murid dari Dukun Ratno. Aku mau memberitahu bahwa Dukun Ratno sekarang sudah mati, dan dia mewariskan semua kesaktiannya termasuk kontraknya denganmu kepadaku. Jadi mari kita selesaikan ritual kontrak majikan ini ya. Oh, jadi Patua itu sudah mati ya. Dasar tua bangka, belum waktunya membayar malah sudah mati duluan. Baiklah, aku menerima pembentukan kontrak baru ini, tapi aku yang akan mengajukan syaratnya. Baiklah, aku setuju. Baiklah, persyaratan dan pertanyaan terakhir. Mana angka yang akan kamu pilih di antara 30, 40, dan 50? Sabar ya, aku pikir dulu. Mau disuruh milih angka. Jadi ini yang Mbak Guru bilang. Tapi Mbak Guru udah mati duluan sebelum dia menyelesaikan omongannya. Dasar mbah-mbah. Jadi ini harus aku pikir sendiri. Baiklah, sekarang maksud dari angka-angka ini apa ya? Apa jangan-jangan itu jumlah tumbal yang aku serahkan kepada kontraknya bisa sukses? Iya ya, ini pasti beberapa banyak tumbalnya. Kalau gini Mbah, gampang, tinggal pilih yang paling kecil aja gitu. Baiklah, aku yang memutuskan akan memilih angka 30 aja. Baiklah, pilihan yang bagus. Kalau begitu kontrak kita selesai. Jadi yang dimaksud dengan memilih angka pada waktu itu bukan untuk memilih tumbal, melainkan untuk memilih pada umur berapa aku akan membayar semua hal yang aku dapatkan ini. Benar sekali. Karena kau sudah paham sekarang, terima takdirmu untuk menjadi makananku. Tidak bisa, Wito. Wito adalah milikku. Dia akan aku jadikan makanan para anak-anakku agar mereka cepat tumbuh besar. Oh, Nyai apa maksudnya ini? Aku nggak pernah ngebuat kontrak yang menjadikan nyawaku sebagai tumbalnya, jadi nggak usah ikut-ikutan kamu, Nyai. Sir, salah kamu sendiri. Tidak mau bertanya-tanya tentang kontrak yang akan aku buat. Kamu asal setuju aja sama kontraknya. Kau bahkan tidak mengetahui ketetapan yang sudah lama ada. Oh, ketetapan apa? Jangan mengada-ngada kamu, Nyai. Aku tidak mengada-ngada. Kamu makhluk pesugihan. Aku ingin kamu menjadi pelayanku dan membantuku untuk melakukan tugas pesugihan. Maka dari itu percepat selesaikan proses ritual kontraknya ya. Baiklah, kalau begitu aku akan menjelaskan dan menyatakan beberapa syarat. Alah, kelamaan. Semua pertanyaan dan syarat aku setujui. Jadi sekarang percepat ritualnya. Bagus, aku suka semangat manusia yang membara seperti ini. Setiap aku akan membuat kontrak dengan manusia, aku memiliki sebuah ketetapan, yaitu apapun akan aku berikan. Dan aku akan lakukan untuk melayani manusia itu. Namun pada umur 30 tahun, dia harus membayarnya. Tidak, aku tidak mau mati sekarang. Tidak. Sudah terlambat, sekarang kamu akan jadi milikku. Akan aku jadikan kamu makanan anak-anakku. Dasar nenek peot. Dia itu milikku. Jangan sembarangan mengambil makanan milik makhluk lain. Pergi sana, jangan ganggu aku. Kalau kamu tidak pergi, maka kau juga akan jadi makanan aku. Dasar makhluk buruk rupa. Kan aku tadi menjelaskan bahwa aku memiliki kontrak yang sah, bahwa dia sudah menjadi milikku. Kau tidak bisa seenaknya mengambilnya, dasar kolot. Tidak. Dia milikku, nenek peot. Kau tidak akan bisa mengambilnya. Tidak, dia itu milikku. Buruk rupa. Dia akan jadi nutri yang bagus untuk anak-anakku ini. Tidak, dia milikku. Sakit, lepas. Kali ini makhluk bodoh apa ya? Lepaskan, bisa putus badanku kalau ini terus-terusan. Lepaskan. Oh, sakit. Oh, sakit, lepas. Kalian makhluk bodoh, lepaskan. Bisa putus badanku kalau ini terus-terusan. Lepaskan. Oh, sakit. Astagfirullahaladzim. Pak Wito, istighfar Pak. Bu, Pak Wito kenapa Bu? Kenapa dia sampai seperti ini? Sulit sekali beliau meninggalnya. Sebenarnya apa yang udah Pak Wito lakukan selama ini? Setahu saya Pak Wito ini orang yang baik, yang gak neko-neko loh. Iya Pak, awalnya memang begitu. Suami saya adalah orang yang baik, pengertian, dan tidak pernah melakukan aneh-aneh. Hingga suatu hari dia mulai berubah karena... Oh, dasar kurang ajar kamu, Rian. Mentang-mentang orang tua, dia pejabat dan dia orang kaya, seenak jidat dia memperlakukan orang lain.
Dasar sombong, lihat aja, aku akan melakukan sesuatu agar hidup kamu hancur dan kamu akan merasakan apa yang aku rasakan ini. Astagfirullah Pak, kamu kenapa Pak? Baru pulang. Kok bukannya salam malah marah-marah? Gak biasanya kamu kayak gini. Emangnya ada apa Pak? Itu si Rian, itu dia menghina aku dan orang tuaku secara terang-terangan di depan semua orang. Seharusnya dia bisa aja kan membicarakan masalah ini hanya dengan empat mata, tapi dia malah memilih untuk mempermalukan aku di depan semua orang. Selamat ya Win, atas pencapaianmu. Gak nyangka deh, baru berapa bulan kamu gabung sama perusahaan kita, sekarang kamu udah naik jabatan aja jadi kepala staf. Lah aku udah bertahun-tahun kerja korporat di perusahaan malah nggak naik-naik. Jadi ya memang benar namanya orang biasa aja sama orang pintar itu jelas bedanya. Ya Wit, ini baru berapa bulan mungkin. Kalau kamu kerja di sini selama bertahun-tahun, bisa tuh perusahaannya jadi punya kamu. Lumayan kan kalau punya satu gedung. Aset masa depan. Ayolah, Bapak ini bisa aja Pak. Jangan lebih-lebihkan begitu. Ya Pak, nggak baik. Saya ini juga manusia biasa, bukan manusia istimewa. Lagian semua pencapaian saya selama ini karena Allah titipkan, nggak mungkin saya bakal dapet. Jadi ini semua hanya titipan dan ujian. Bahkan emang beda yang namanya Wito itu. Dipuji bukannya terbang tinggi, kayak kebanyakan orang malah dia merendah. Pernah untuk meroket maksudnya. Enggak juga, ini semua berkat ajaran dari orang tuaku. Mereka ngajarin aku buat nggak boleh sombong. Ya elah, nggak boleh sombong karena kalau bukan karena bantuan dari keluarga aku, kamu pasti udah mati dari dulu. Rian, kenapa kamu di sini? Dan bukannya kita udah sepakat buat nggak ngomongin ini di depan umum? Apa malah kamu ngomongin di depan umum? Apa maksudnya omongan kamu? Kamu tahu perintah-perintahku? Ya, mentang-mentang baru aja naik jabatan, kamu jadi lupa diri ya? Oh ya begitu. Enggak gitu Rian, maksud aku kalau emang kita ada masalah ya kita omongin berdua empat mata, nggak malah dibicarakan secara publik begini. Aku ngomong gini bukan karena aku udah naik jabatan ya, tapi karena emang kayak gitu adabnya. Adab. Jadi emang bener ya kamu itu mulai sombong karena jabatan kamu. Lihat aja, seharusnya kamu itu rakyat jelata, tetap jadi rakyat jelata. Halo. Ya halo dan Rian. Ada apa kok tiba-tiba nelpon saya? Saya ada perlu sama kamu. Di perusahaan kamu ada yang namanya Wito kan? Orang baru aja dapat promosi naik jabatan, jadi kepala staf manajer kan? Saya mau orang itu pecat sekarang juga. Hah? Dipecat? Waduh, kayaknya nggak bisa deh Den. Dia itu orang yang kompeten, pekerja keras, juga pintar deh. Jadi akan sangat merugikan kalau saya pecat. Soalnya sangat sulit mencari orang-orang seperti dia Den. Kamu mulai berani ngelawan omongan saya ya? Kamu nggak mau melakukan apa yang saya sampaikan ini ya? Oke, kayak gitu aku harus nelpon bapak aku di gedung pemerintah. Aku ngadu kalau salah satu temennya nggak mau diajak kerjasama. Ya palingan kalau bapak aku setuju perusahaan punya kamu bakal ditutup. Simpel kan? Jangan Den. Ya saya bakal pecat dia. Jadi jangan tutup perusahaan saya Den. Saya susah payah membangun perusahaan ini jadi sebesar ini. Ya baguslah kalau kamu mau dengerin permintaan kecilku saya ini. Dan perusahaan kamu nggak bakal ditutup. Tenang aja. Ya udah gitu aja ya. Saya tunggu kabar baiknya ya. Yo. Kenapa nggak diangkat itu bos? Aku sendiri yang telepon kok malah nggak diangkat. Diangkat dong, nanti kamu bisa dipecat loh. Dan jadi kasihan baru aja naik jabatan malah dipecat. Cuman gara-gara nggak angkat telepon. Yo halo, Bu Direktur, ada apa malam-malam nelpon saya Bu? Ini Wito, saya langsung ke intinya aja ya. Nanti saya minta maaf sebesar-besarnya karena saya terpaksa melakukan ini. Mulai besok kamu nggak usah datang lagi ke kantor ya. Mulai sekarang kamu saya pecat. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan uang pesangonnya nanti saya transfer aja ya. Oh, saya beneran dipecat Bu. Kenapa Bu? Kenapa saya dipecat? Kan saya sudah berlaku baik dan mentaati semua peraturan yang ada. Kenapa mendadak banget ini Bu? Mecat-mecat saya. Itu karena... Ini bukan karena gara-gara Rian kan Bu? Bukan kok. Ya udah, pokoknya gitu aja ya Wit. Sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan nasihat saya jangan kamu bikin masalah sama Den Rian ya. Itu aja kalau gitu. Saya pamit ya Wit. Gimana, enak? Enak toh? Dasar kamu kurang ajar Rian. Maju sini kalau kamu punya masalah sama aku. Aku hantam aja kita. Boleh. Tapi nanti aku bilang sama bapakku kalau aku digebukin habis-habisan sama Wito dan teman-temannya. Biar kalian semua dipecat. Dasar anak manja. Bisanya cuma ngadu sama orang tua. Ya biarin. Bapak aku kan pejabat. Juga anak orang kaya jadi bebas dong. Daripada kayak orang tuamu miskin. Saking miskinnya dia sampai berlutut-lutut minta uang buat ngobatin anaknya yang sakit. Sampai akhirnya dia punya hutang puluhan juta. Yang ujung-ujungnya seluruh umurnya cuman untuk bayar hutang. Miskin emang.
Ini nggak bisa dibiarin. Dia harus merasakan apa yang aku rasakan. Pak, Bapak mau kemana? Ya Allah, lindungilah suami hamba. Semoga dia tetap di jalanmu yang lurus. Amin. Guru, Mbah Guru. Loh kok nggak ada jawaban tumben? Biasanya langsung nyaut. Loh ini pintunya nggak dikunci. Aku coba masuk aja kali ya. Guru, Mbah Guru. Kenapa Mbah nggak bangun-bangun Mbah? Waktunya nggak tepat, Wito. Aku butuh bantuan kamu. Umurku sudah tidak panjang lagi. Ini semua karena target santet aku sangat kuat sehingga kutukan santetnya terbalik menyerangku. Mbah Guru jangan mati dulu dong. Kalau Mbah Guru nanti mati, tujuan saya untuk mencantet Angga, tujuan saya menyantet Rian nggak akan terwujud. Saya mohon jangan mati dulu. Saya akan melakukan segalanya biar Mbah Guru bisa sehat lagi. Jadi tujuan kamu datang ke sini untuk nyantet orang lain. Sayangnya kamu datang di waktu yang kurang tepat. Jadi bagaimana kalau ilmu santetku aku wariskan kepadamu? Agar kamu bisa menyantet orang yang menyakitimu sesuka hatimu, sebebas dan semau kamu. Bagaimana? Kalau aku mau sembuhin Mbah Guru kayaknya emang udah nggak bisa disembuhin. Dan ini kesempatan sekali seumur hidup. Baiklah Mbah Guru, saya akan melakukannya. Saya akan terima warisan ilmunya Mbah Guru yang Mbah Guru berikan. Pilihan yang bagus. Kalau begitu, kamu duduk di dekat dupa. Aku akan membacakan mantranya sekarang. Muncullah. Mbah Guru? Baiklah Wito, kayaknya nyawaku sudah di ujung tanduk. Aku gak bisa menyelesaikan ritual ini hingga akhir. Setelah gendruwo itu muncul sendiri yang akan menyelesaikan kontraknya, aku hanya bisa memberimu satu saran. Ketika dia menyuruhmu untuk memilih sebuah angka, maka pilihlah yang paling. Jadi begitu Ustadz awalnya hingga akhirnya jadi dukun spesialis santet. Bapak melakukannya hingga bertahun-tahun. Saya sudah mengingatkan setiap hari Ustadz, hingga akhirnya ada suatu makhluk yang menghalangi saya untuk mendekati suami saya Ustadz. Dan di saat itu sudah mulai terkenal, dia mulai enggak terkendali. Bahkan saya dengan dia bergumam di kamar bahwa dia telah membuat kontrak dengan makhluk lainnya. Hal ini dikarenakan ada orang yang datang kepadanya untuk melakukan pesugihan. Saya udah enggak tahu lagi harus bagaimana Ustadz. Pas udah sampai di titik ini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi begitu ya ceritanya. Pantas aja Pak Wito sulit sekali meninggal dengan tenang. Menurut cerita yang saya dengar, orang yang melakukan kontrak dengan makhluk gaib akan mati dengan sulit apapun, karena jiwanya akan jadi milik makhluk yang dikontrakkan itu. Dan kalau Pak Wito punya dua kontrak dengan makhluk yang berbeda, mungkin sekarang jiwanya sedang dijadikan rebutan oleh dua makhluk tersebut. Lepas sakit. Sekali tolong lepaskan. Aku udah nggak kuat lagi, lepaskan. Lepaskan. Sakit. Sekali lagi tolong lepaskan. Dasar nenek peot, lepaskan dia. Ini milikku. Aku tidak akan menyerahkannya kepadamu. Buruk rupa, dia milikku. Jadi jangan harap aku akan memberikannya kepadamu. Dasar nenek peot sudah tua keras kepala pula. Begini saja, aku akan ambil tubuh bagian atas dan kamu akan ambil tubuh bagian bawah. Gimana? Cukup adil bukan? Daripada kita tarik-tarikan begini sampai kiamat. Aku juga harus segera mencari target baru yang lainnya. Baiklah, setuju dengan pemikiranmu. Aku akan ambil tubuh bagian bawah. Pasti ada anak-anak pesuka memakan terutamanya pada bagian bijinya. Baiklah, kita setuju. Sekarang kita potong saja. Tunggu, tidak. Astagfirullah, kenapa badannya Pak Wito tiba-tiba terbelah? Harus segera mencari bantuan ini. Papa.